Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dan hendaklah engkau bahagikan, dan hendaklah engkau bahagikan, engkau bagi artinya masakmu, waktumu selepas sembahyang subuh tadi sampai kepada masa terbit matahari kepada 4 bahagian. Umpamanya kita pukul 5 habis sembahyang subuh. Nah, terbit matahari biasanya bulan Desember ini, November Desember sekitar jam 5.50. Jam 5.50 menit itu biasanya terbit matahari. Jadi 50 menit ini waktu yang sangat agung, waktu yang sangat berharga. Mulai habis subuh sampai terbit matahari 50 menit kira-kira untuk bulan-bulan ini. Nah, waktu 50 menit itu kita bagi 4. Dibagi 4. Bahagian yang pertama berdoa. Jadi sembahyang subuh, tonton kita baca wirid-wirid yang ada tadi, berdoa. Kedua, berzikir dan bertasbih. Dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Nah, berzikir itu disuruh kita bertasbih. Tasbih. Apa gunanya tasbih itu? Walaupun Nabi kada pernah ada riwayat Nabi kita bertasbih. Cuma Nabi membiarkan istri beliau bertasbih. Salah seorang istri beliau ada beramalan dengan batu-batuan. Habis baca sebiji andak sini, baca sebiji andak sini, baca sini. Bukan tasbih bentuknya, cuma alat hitung juga. Nah, gunanya bertasbih itu yang pertama adalah supaya kita bisa merutinkan amalan. Merutinkan amalan dengan jumlah yang tertentu. Bukan kita pamalar ingkin lawan amalan sehingga berhitung, bukan itu maksud bertasbih itu. Ada pendapat orang-orang luar mengatakan bertasbih itu orang pamalar, beramal, berhitung Allah Ta'ala. Bukan itu maksudnya. Dengan adanya kita berhitung, beramal itu, kita bisa mengekali. Kan ujar Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling disukai amal itu kepada Allah yang paling kekal, yang paling rutin. Nah, dengan bertasbih itu kita bisa rutin. Misal kita ambil zikir 100 kali. Kayaknya isuk kawa pulang 100 kali. Isuknya kawa pulang 100 kali. Nah, jadi bisa mudawamah. Kalau kita kada berhitung, bisa lebih, bisa kurang. Nah, itu Allah kada katuju nangka itu. Allah katuju nang lurus kayak itu. Kalau bisa selalu naik. Nah, bertasbih. Ketiga, membaca Al-Quran. Dan yang keempat, bertafakur. Maka hendaklah engkau memikirkan, tafakur nih, memikirkan betapa banyak dosa-dosa dan ketaksiranmu, kekuranganmu di dalam berbuat ibadah terhadap Tuhanmu. Dan engkau pikirkan pula betapa engkau berani mendadahkan dirimu kepada siksaan Tuhanmu yang sangat pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Nah, jadi 4 itu. Nah, dengan adanya wirid-wirid yang sudah kita baca ini, itu sudah mencakup doa dan zikir. Wirid yang kita biasa tiap hari kita baca, Ratibul Atas, kemudian Akidah Aliyah As-Sakran, kemudian zikir tauhid, itu sudah cukup 2 bagian, yaitu doa dan zikir. Tinggal lagi doa 2 macam yang kita baca untuk mencukupi supaya terbit matahari.
Nah, yang pertama lagi tambah baca Al-Quran. Tambah baca Al-Quran. Yang ketiga, tafakur sedikit. Ditutup dengan tafakur, terbit matahari. Nah, jadi waktu berwirid itu jangan digunakan untuk mutalaah. Berwirid menghafal tasriban, berwirid menghafal juruk, itu bukan salah waktunya. Waktunya salah. Ada berkah itu. Karena waktu yang sedemikian itu bukan untuk membaca ilmu saat itu. Karena saat itu Allah membukakan pintu kepada kita melalui zikir, doa, baca Quran, dan tafakur. Nah, di luar itu ayo nak mutalaah. Ini waktu-waktu itu mutalaah atau mahafal kada mau berikit hafalannya. Pahamannya kada mau berikit. Waktunya waktu lain. Misalnya orang makanan, kita bersapu, maulah kanyang baru. Waktu-waktu orang makanan, waktu orang menghidangkan makanan, kita mesti makan. Jangan lain digawi. Nah, kada mau bagus nih tuh. Nah, jadi waktu 50 menit sudah sembahyang subuh, baca ratib zikir selawat na ada, tambah sudah 2 jam, tinggal lagi membaca Quran. Nah, baca Quran, tonton baca Quran, tafakur. Nang ditafakurakan apa? Nang dipikirakan, jangan gerakan hutang banyak, lain pulang kisahnya. Nang dipikirakan ini apa? Pertama tentang berapa banyak dosa yang diperbuat. Yang kedua tentang kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga tentang keberanian kita melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Yang keempat yang ditafakurkan betapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah. Berapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah, kada terhingga. Baik nikmat yang dalam tubuh atau nikmat yang di luar tubuh. Yang kelima yang kita pikirkan tentang sedikitnya mensyukuri kita kepada nikmat Allah itu. Nah, ini inti daripada tafakur itu. Dan hendaklah pula engkau pikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang akan engkau baca sepanjang hari nanti, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab ketaksiranmu. Dan hendaklah engkau pikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari, supaya engkau tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Tuhanmu. Nah, jadi artinya waktu menjelang terbit matahari tadi kan tafakur sudah kita jalankan. Kalau masih ada waktu sebelum terbit matahari, laksanakan. Kalau yang ada cukup waktu, biar habis terbit matahari. Di mana kita dalam setiap hari itu mesti ada memprogram diri kita. Jangan hari-hari itu kita lepas, kada ada program. Kan macam-macam ada program di sini, karena jam 8 belajar, jam 10 istirahat, jam 10 belajar, setengah 12 istirahat, zuhur makan guring, mbak asar belajar, maghrib bacaan, itu ada program ngarannya. Nah, jadi program itu sudah bagus, ditambah lagi program waktu pagi itu kita mengikat diri kita bahwa hari ini kita berjanji kepada diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Dalam istilah orang tasawuf ngarannya itu musyaratah. Nah, musyaratah itu mensyaratkan diri.
pada hari ini aku berjanji untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadaku dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepadaku. Itu secara umum. Secara umum. Bisa dirubah dengan cara lebih khusus. Misalnya kita ada hobi satu maksiat, atau kita mempunyai kesukaan atau maksiat. Nah itu bisa kita ikat diri kita di waktu pagi itu bahwa hari ini ya Allah hamba berjanji tidak akan melakukan maksiat ini umpamanya. Nah dan hendaklah engkau pikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri sepanjang hari supaya engkau tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Tuhanmu. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat sebarang kebaikan kepada orang-orang Islam. Itu mesti ada dalam program. Hari ini kita mesti berbuat baik ada kepada orang Islam. Dan hendaklah engkau berazam, bercita-cita bahwa engkau sepanjang hari nanti tidak akan membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah. Ini cita-cita. Waktu pagi kita hari ini tidak akan memperbuat sesuatu kecuali taat kepada Allah. Dan hendaklah engkau kasatkan, engkau niatkan membuat ketaatan yang termampu engkau membuatnya. Nang diniatkan tuh nang mampu memperbuatnya. Jangan niat nang kadang mampu memperbuatnya. Kita misalkan ada isi duit, nak berniat hari ini bersedekah 100.000, bisa duit aja kadada kawalan itu. Nah nang diniatakan ini perbuatan taat nang kawa menggawinya. Hari ini berniat untuk memberi makan 20 orang, seorang aja makan lapar, seorang kan 20 orang diberi makan lah. Nah itu ada cocok niatnya. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan, dan hendaklah engkau pikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan itu. Nah itu ngarannya oleh orang-orang Solok disebut musyaratah. Itu syarat pertama untuk memperbaiki diri. Kalau kada macam itu, kayak apapun kita mengaji, kayak apapun kita nuntut ilmu, kayak apapun ilmu yang ada pada kita kadang menjadi manusia baik. Kalau kita kadang mensyaratkan diri kita setiap pagi untuk menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah itu ngarannya musyaratah. Jadi mulai pagi sudah kita tanamkan janji kita. Nah imbah kita rintitannya panjang tuh kan. Kalau sudah kita menanamkan janji dalam diri tadi, lalu di situ diadakan apa? Murakabah kaina. Nah murakabah itu apa artinya? Kita awasi diri kita menepati janji kada. Tadi berjanji pagi tadi hendak membaca Quran hari ini 1 juz, hendak membaca salawat 100, membaca zikir 100, tasbih 100, Quran 1 juz tadi kan. Janji pagi tadi. Hendak ada berbuat maksiat. Itu janji. Ini dalam perjalanan hari diawasi. Nah diawasi. Ngarannya murakabah nih tuh. Nah, hari sudah jam sekian sudahlah bersalawat 100. Sudahlah membaca Quran. Janji pagi tadi diawasi. Nah, diawasi kayaknya sampai kamarian menjelang maghrib itu diadakan muhasabah, perhitungan. Soalnya separuh jalan sudah nih kan, mulai pagi sampai petang separuh jalan dah. Kalau tadi misalnya janji membaca Quran 1 juz, adakah sudah setengah juz? Membaca zikir 1000, adakah sudah 500? Membaca tasbih 100, adakah sudah 50? Nah kita muhasabah. Tadi aku janji kada hendak maksiat kepada Allah, adalah berbuat maksiat siang-siang tadi. Nah kita muhasabah. Nah muhasabah itu. Nah sudah kita muhasabah ini pasti ada kita pelanggaran-pelanggaran daripada janji itu. Ada pelanggaran.
Tadi kada hendak maksiat, ternyata ada maksiat yang dilakukan. Tadi hendak berbuat baik kepada orang, ternyata menyakiti orang. Dalam muhasabah kita nih menghitung. Nah, bila sudah terjadi muhasabah itu, diadakan lanjutan berikutnya kina muaqabah. Muaqabah itu apa artinya? Penghukuman diri. Ya, orang melanggar itu mesti disangsi. Nah, tadi Ikam berjanji bisukan tadi hendak berbuat baik kepada orang. Ternyata Ikam berbuat jahat. Nah, hukumannya apa? Ikam mbah maghrib nih atau imbah isya mesti membaca istighfar 100 kali umpamanya. Nah, itu penghukuman. Ini hukum. Tadi Ikam mestinya mesti zuhur tadi Ikam berjamaah. Ternyata Ikam kada berjamaah zuhur tadi. Itu mesti dihukum. Hukumannya apa? Sembahyang sunat mutlak 20 rakaat. Itu mesti atau 10, terserah kita menghukumnya. Nah, supaya kita mampu melaksanakannya, itu mesti dihukum 10 rakaat sembahyang sunat mutlak. Nah, muaqabah ngarannya. Nah, orang yang muaqabah ini diperlukan satu langkah berikutnya adalah mujahadah, kesungguhan. Bila kada sungguh kada tahu hukum diri seorang. Nah, bila kada sungguh kada tahu hukum diri, mesti mujahadah. Nah, bila sudah kita mujahadah berjuang melawan diri kawa melaksanakan hukuman yang kita tentukan kepada diri kita bisa terlaksana, mulai karena mujahadah tadi. Nah, di situ Allah mulai membukakan pintu kepada kita. Pintu utama daripada untuk mengenali Allah, yang bisa disebut ngarannya dengan pintu mukasyafah. Kita mulai dibukakan oleh Allah segala macam keajaiban makhluk Allah Ta'ala, keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di situ jalannya untuk mencapai ketinggian derajat di sisi Allah. Mulai pagi kita syaratkan diri kita berbuat kebaikan, menghindari kejahatan, kemudian kita awasi perjalanan diri. Karena di sore hari, di petang hari kita hitung perjalanan. Kalau ada salah kita hukum dengan kesungguhan. Nah, kalau berjalan kayak itu terus tiap hari, Allah akan membukakan pintu. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah di jalan kami, pasti akan kami beri tunjuk jalan kami ya Tuhan. Nah, dibukakan Allah. Nah, kalau sudah orang dibukakan Allah pintu, jadi mudah, belajar mudah, mencari rezeki semuaan jadi mudah. Kenapa? Allah memberikan petunjuk. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Nah, jadi ini fungsinya. Namun kita bisukan kadir napa-napa nang pacang digawe siang kaina. Menurut arus saja, arus rame-rame, arus ini kada ada perencanaan bisukan jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dengan pintu makrifat daripada Allah. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Taat, beribu-ribu taat yang ada. Banyak taat. Yang kayak tadi, mutalaah taat. Membaca zikir taat, membaca salawat taat, membaca tasbih taat. Cuma kita pilih yang paling abdal. Salah satu menentukan abdal kadanya itu adalah waktu. Misal sesudah sembahyang itu paling abdal taat apa? Wirid, bukan mutalaah. Walaupun itu pahala aja, cuma salah andaknya. Nah, memilih yang afdal di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau pikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan itu. Dan jangan lupa memikirkan bahwa ajalmu itu sangat dekat kepadamu. Dan bahwa kematian itu bila-bila masa boleh datang memutuskan segala rancanganmu. Dan bahwa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Dan engkau pikirkan juga betapa besarnya kerugian
dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Siapa aja bila kada siap tuh menyesal. Siapa aja bila kada siap gelabakan. Kada siap. Kita rahatan bebaju kada. Betapih aja bebaju kada, mandi kada, kunyuk berangkat jurang. Nah, kayak apa kita? Maka harus berangkat mau kada mau. Salah culuk. Mandi kada, rambut usang. Berangkat. Salah culuk. Menyesalnya bukan main. Tapi kalau kita selalu rapi, selalu bersih, selalu rapi, jurang berangkat, kada jadi masalah. Bahkan dengan senang hati. Nah, macam itu juga orang kematian. Bila sudah pagi-pagi mempersiapkan diri untuk kematian, datang malakal maut, kada jadi menyesal, kada takutan. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan. Coba kalau dosa banyak, hutang banyak, janji situ kamari belum beres, titipan orang banyak, masalah beribu-ribu masalah, datang malakal maut, mau penyesalannya kada kawa dikira. Kenapa? Karena pacang kada kawa lagi bebulik, mau urus tuh kada kawa lagi, mau urus kada kawa lagi.